Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Syahda Aulia Fatmaningrum. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Syahda. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran geografi. Sebelumnya, kalian telah diberikan modul pada saat sebelum kalian tatap muka. Nah, di dalam modul itu terdapat pengertian tentang geografi, 10 konsep geografi, dan pendekatan geografi. 3 subbab itu sudah sangat jelas di modul. Nanti kalian tinggal baca ulang. Di sini Ibu tidak akan mengulang kembali materi itu, tapi kita akan melanjutkan untuk mengejar ketertinggalan. Oke, masih di bab yang sama tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, kita masuk ke objek studi geografi. Jadi, objek yang dipelajari dalam geografi itu begitu luas. Apa saja objek kajian geografi? Nah, objek kajian geografi itu dibedakan jadi 2, yaitu objek material geografi dan objek formal geografi. Oke, yang pertama kita bahas tentang objek material. Objek material geografi. Ya, dalam geografi itu ada istilah geosfer atau lapisan bumi. Nah, di geosfer ini ada sub pokoknya. Ada antroposfer, biosfer, litosfer, atmosfer, hidrosfer. Jadi objek material itu meliputi berbagai fenomena fisik dan sosial di permukaan bumi. Dikelompokkan tadi yang sudah Ibu sebutkan ya. Kita bahas yang pertama dari biosfer. Nah, biosfer ini berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Sesuai dengan gambarnya ya. Hewan dan tumbuhan. Ilmunya ada zoologi dan biologi. Lanjut ada litosfer. Litosfer ini berkaitan dengan batuan dan tanah atau lapisan permukaan bumi. Ilmunya ada geologi dan pedologi. Yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer ini berkaitan dengan cuaca dan iklim. Ilmu yang mempelajarinya ada meteorologi dan klimatologi. Yang keempat ada hidrosfer. Hidrosfer ini berkaitan dengan lautan dan air tanah atau air daratan. Lautan itu ada oseanografi, air daratan itu hidrologi. Jadi kalau istilahnya air daratan itu air sungai, air sumur, air danau, air yang tawar. Yang terakhir ada antroposfer, maaf ya, ada antroposfer. Antroposfer di sini ini membahas tentang permasalahan kehidupan manusia. Ilmunya pun yang mempelajari disebut antropologi. Begitu. Ya. Kalau yang 4 tadi dikajinya di ilmu fisiknya, yang satu ini antroposfer ini dikaji di ilmu sosialnya. Oke, lanjut. Ada yang kedua ada objek formal geografi. Jadi objek formal ini cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik itu keadaan fisik maupun keadaan sosial. Jadi kalau di geografi ini ada yang unik. Selain mempelajari fenomena tersebut, kita juga mempelajari di mana fenomena tersebut terjadi dan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Itu dikaji di objek formal geografi. Nah, di objek formal geografi ini untuk mempelajari fenomena-fenomena tersebut itu dapat menggunakan pertanyaan 5W plus 1H dan menggunakan pendekatan geografi. Pendekatan geografinya bisa kalian baca lagi ya di modul. Ada 3 pendekatan: keruangan, kelingkungan atau ekologi, dan pendekatan kewilayahan.
Ya, 5W plus 1H ini ada what atau apa, when kapan, where di mana, why mengapa, when kapan, dan yang terakhir how bagaimana. Jadi menggunakan pertanyaan tersebut kalian bisa mengkaji suatu fenomena geosfer atau fenomena yang terjadi di dalam bumi. Misalnya ada bencana alam, tsunami, gitu kalian bisa kaji pakai 5W plus 1H. Oke, lanjut. Ada aspek geografi. Nah, aspek geografi ini dibagi jadi dua. Ada aspek fisik dan aspek non-fisik atau aspek sosial. Kalau aspek fisik ini meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik. Misalnya itu antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, erupsi gunung api, dan masih banyak yang lain. Nah, dibedakan jadi aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topologi ini aspek yang kajiannya itu membahas hal-hal yang berkaitan dengan letak wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu. Yang kedua ada aspek biotik, yaitu aspek yang kajiannya itu membahas karakter fisik manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkup biosfer. Yang ketiga ada aspek non-biotik, itu aspek yang membahas batuan, tanah, air, dan atmosfer. Oke, masuk yang kedua ada aspek fisik atau aspek sosial. Ini mencakup manusia dengan segala aktivitasnya, seperti kependudukan, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, dan aktivitas politik. Jadi manusia itu udah ada yang ngatur nih di geografi, ada namanya aspek non-fisik atau aspek sosial. Secara garis besar ini dibedakan jadi 4, ada aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek budayanya, dan aspek politiknya. Kalau aspek sosialnya itu berarti aspeknya itu membahas adat, tradisi, kelompok masyarakat, terus lembaga sosial. Kalau aspek ekonomi itu aspek yang membahas industri, perdagangan, pertanian, transportasi, pasar tuh juga masuk ke aspek ekonomi. Yang ketiga ada aspek budaya, aspek yang membahas pendidikan, agama, bahasa, kesenian, itu masuknya ke budaya. Sedangkan politik itu partai, pemerintahan, itu masuk ke politik. Oke, kita lanjut ya. Ada prinsip. Nah, ini geografi juga punya prinsip nih. Prinsipnya ada 4. Ada prinsip persebaran, atau nama lainnya ada prinsip distribusi ya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Yang ya, geografi ini juga punya prinsip nih. Jadi bukan hanya manusia yang berprinsip, geografi pun harus punya prinsip. Ada prinsip persebaran atau distribusi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, dan yang terakhir ada prinsip korologi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada prinsip persebaran. Nah, prinsip persebaran ini berkaitan dengan persebaran gejala geosfer di muka bumi, meliputi gejala alam dan gejala sosial. Misalnya terkait kepadatan penduduk. Jadi kan kepadatan penduduk di Pulau Jawa berbeda dengan kepadatan penduduk di Kalimantan dan Sulawesi. Atau aspek fisiknya, contohnya itu persebaran jenis tanah misalnya. Oke, kita masuk yang kedua, ada prinsip interrelasi. Interrelasi itu mempunyai hubungan, artinya itu mempunyai hubungan
atau keterkaitan antar fenomena geosfer. Keterkaitan tersebut dapat terjadi pada gejala, fakta, dan peristiwa di suatu tempat atau lokasi yang berlainan. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Deskripsi itu kan menggambarkan atau menguraikan. Jadi setiap kajian tentang berbagai gejala tersebut, gejala geosfer itu perlu dijelaskan secara terperinci. Nah, jelaskannya berdasarkan fakta dan data, jadi harus lengkap data dan faktanya. Deskripsi ini bisa melalui tulisan, diagram, grafik, tabel, gambar, juga bisa peta. Yang keempat ada korologi. Korologi ini ilmu tentang wilayah-wilayah di permukaan bumi. Jadi kan setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, jadi dipelajarilah di sini. Arti lainnya itu korologi penggabungan antara ketiga prinsip sebelumnya. Contohnya misalnya gempa nih, penyebaran batas lempeng bumi di sebelah selatan itu misalnya di Pulau Jawa menyebabkan tingginya potensi gempa di zona tumbukan lempeng. Nah, zona tumbukan lempeng juga mengakibatkan adanya aktivitas vulkanisme. Material hasil aktivitas vulkanisme berpotensi meningkatkan kesuburan tanah. Itu juga bisa jadi contoh prinsip korologi. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa japri ke nomor WA Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.